Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan coba bedah salah satu surah di Al-Quran yang meskipun pendek, tapi isinya itu dalam banget. Kita akan lihat bareng-bareng kisah perjalanan manusia yang terangkum dalam surah At-Tin. Yuk kita mulai penjelajahannya. Kisah ini cara mulainya tuh puitis banget dan agak misterius ya. Langsung dibuka dengan sebuah sumpah, demi buah tin dan buah zaitun. Ini tuh bukan sekedar pembukaan biasa loh. Rasanya kita langsung ditarik ke dalam suasana yang bikin kita merenung. Nah, sebelum kita ngomongin tokoh utamanya, yaitu ya kita, manusia, ayat-ayat awal ini kayak lagi nyiapin panggungnya dulu. Dibangun dengan serangkaian sumpah yang kuat banget. Ini semacam fondasi buat cerita yang bakal diungkap selanjutnya. Terus, sumpah kedua muncul membangun ritme yang kayak mantra gitu ya. Demi Gunung Sinai. Setiap sumpah ini seolah-olah nambahin bobot dan kesakralan buat pernyataan penting yang bakal diucapin nanti. Dan yang terakhir, sumpah demi negeri yang aman ini. Yang kita tahu ini merujuk ke Makkah. Oke, jadi dengan 3 sumpah ini, panggungnya udah bener-bener siap. Siap untuk apa? Untuk pengungkapan besar tentang esensi kita sebagai manusia. Nah, yang menarik banget di sini adalah ini tuh bukan sembarang benda atau tempat yang disebut loh. Semuanya ini simbol yang kuat banget, yang punya kaitan erat sama petunjuk ilahi sepanjang sejarah. Jadi, ini kayak ngasih konteks yang agung, yang besar, sebelum ceritanya masuk ke soal manusia. Oke, sekarang kita masuk ke karakter utamanya. Siapa lagi kalau bukan kita, manusia. Dan cara kita diperkenalkan di sini, wah, bukan sebagai makhluk biasa, tapi sebagai sesuatu yang super istimewa. Nah, ini dia puncaknya. Dikatakan dengan sangat jelas dan tegas, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba deh renungin, ini bukan pernyataan main-main. Ini sebuah deklarasi yang dalam banget tentang betapa mulia dan sempurnanya kita diciptakan, baik secara fisik maupun spiritual. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Disinilah plot twistnya. Setelah kita ditempatkan di puncak, ternyata ada potensi yang sangat besar untuk jatuh. Inilah titik balik yang dramatis dalam kisah perjalanan manusia. Di sini kita bisa lihat kontras yang luar biasa tajam ya. Di satu sisi ada ahsani takwim, bentuk terbaik potensi tertinggi kita. Di sisi lain ada asfala safilin, kemungkinan kita buat jatuh ke titik paling rendah, paling hina. Ini kan sebenarnya cerminan dari dualitas yang ada di dalam diri kita semua ya. Pertarungan abadi antara versi terbaik diri kita dan ya sisi gelap kita. Terus pertanyaannya, apa ceritanya berakhir tragis gitu aja, dengan keputusasaan? Ternyata enggak, surah ini justru ngasih jalan keluar. Ada pengecualian, ada cara buat mereka yang mau menghindari kejatuhan ini dan tetap berada di status mulia. Jadi setelah digambarkan betapa rendahnya kita bisa jatuh, langsung ditawarkan secercah harapan. Ini kayak sinyal, hei ada solusinya loh, ada jalan keselamatannya. Dan jalannya dijelasin dengan sangat simple dan to the point. Cuma ada 2 pilar utama, 2 syarat penting buat mereka yang bisa selamat dari kejatuhan itu. Pertama, beriman. Dan kedua, konsisten berbuat baik. Terus, apa imbalannya buat mereka yang berhasil menempuh jalan ini? Jawabannya adalah sebuah janji yang luar biasa. Ganjaran yang gak ada putus-putusnya. Konstan abadi. Ini adalah hadiah buat mereka yang berhasil menjaga kemuliaan penciptaan mereka. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Dan di sini nadanya berubah. Teksnya nggak lagi bercerita, tapi seolah-olah ngajak kita ngobrol langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang, wah, dalam banget. Pertanyaannya tuh menantang banget. Kira-kira bunyinya begini. Setelah semua bukti ini dipaparkan, dari sumpah-sumpah suci, penciptaan manusia yang sempurna, sampai jalan keselamatan yang jelas, terus apalagi alasanmu buat nggak percaya sama hari pembalasan? Bener-bener pertanyaan yang bikin kita mikir kan? Dan penelusuran kita ini ditutup dengan pertanyaan yang paling pamungkas, yang paling kuat. Pertanyaan ini sebenarnya nggak butuh jawaban dari kita. Tujuannya adalah supaya kita merenung. Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Ini tuh semacam penegasan akhir ya, bahwa di balik semua ini, penciptaan, kejatuhan, dan kesempatan untuk kembali, ada keadilan tertinggi yang jadi landasannya. Sebuah pengingat bahwa pada akhirnya ada hakim yang maha adil.